Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hamidah dari Prodi PGSD 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil evaluasi pembelajaran, penilaian tes dan non-tes mata kuliah evaluasi pembelajaran SD, dosen pengampu Ibu Kiki Fathiani MPD. Penilaian tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, penyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta. Jenis penilaian tes yang pertama adalah tes uraian atau esai. Tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas atau terbatas. Contohnya nih, ada berapakah rukun Islam? Dan sebutkan, yaitu adalah contoh tes uraian. Yang kedua adalah tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Siapapun yang mengoreksi tes jawaban objektif, hasilnya akan sama, karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Jenis tes objektif adalah yang pertama soal benar dan salah, kemudian soal menjodohkan, dan juga soal pilihan ganda. Itu adalah tes objektif. Yang ketiga adalah tes tindakan. Tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku tindakan atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya. Kegunaan tes yang pertama yaitu seleksi. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua yaitu penempatan. Untuk mendukung seberapa jauh pengetahuan awal peserta didik dalam suatu bidang studi. Yang ketiga adalah diagnosis dan remedial, yaitu untuk membantu siswa yang belum menguasai materi pelajaran melalui kegiatan pembelajaran tambahan. Yang keempat adalah umpan balik, yaitu sarana bagi pendidik dan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima adalah memotivasi dan membimbing belajar. Yang keenam, perbaikan kurikulum dan program pendidikan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah untuk pengembangan ilmu. Selanjutnya yaitu kelebihan penilaian tes. Yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, dapat mengetahui sejauh mana siswa dalam memahami suatu masalah yang diteskan. Kekurangan penilaian tes yang pertama adalah penilaian hanya fokus pada aspek kognitif. Yang kedua, materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Itu adalah kelebihan dan kekurangan penilaian tes. Selanjutnya adalah penilaian non-tes. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya menilai kepribadian anak secara menyeluruh yang meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis penilaian non-tes. Yang pertama atau yang A adalah observasi. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan yang sistematis. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Yang keempat adalah jurnal.
Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang terkait dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Sekarang, kelebihan dan kekurangan non-tes. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaiannya otentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Yang ketiga, dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya aspek kognitif saja, tapi juga dengan adaptif dan psikomotornya. Sedangkan kekurangan dari penilaian non-tes yaitu penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Yang perlu kita ketahui, etika penilaian tes. Yang pertama, kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila ada izin dari yang bersangkutan. Yang kedua, keamanan tes merupakan alat ukur yang hanya dapat digunakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, interpretasi. Mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah penginterpretasian hasil tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Yang keempat, penggunaan tes. Tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Bila berhasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut hanya digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.